Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Sultanah Malikah Nahrasyah, Ratu Samudra Pasai yang gentarkan Asia Tenggara. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh termasyhur dan pernah memiliki pengaruh kuat dan menggentarkan di kawasan Asia Tenggara saat dipimpin oleh Sultanah Malikah Nahrasyah. Sosok Sultanah Malikah Nahrasyah atau sering disebut Ratu Nahrasyah merupakan sultan perempuan pertama di kerajaan Samudra Pasai. Sultanah Malikah Nahrasyah merupakan keturunan Sultan Malik As-Saleh yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam sejarahnya, kerajaan Samudra Pasai berdiri sejak 1267 Masehi. Saat itu, Ratu Nahrasyah naik tahta menjadi Sultanah Samudra Pasai, menggantikan ayahnya Sultan Zainal Abidin yang wafat pada tahun 1405 Masehi. Sejarawan Aceh T. Ibrahim Alfian dalam tulisannya menyebut saat memimpin Samudra Pasai pada tahun 1404 hingga 1428 Masehi, Sultanah Malikah Nahrasyah memimpin dengan bijaksana, penuh kasih sayang dan menonjolkan sifat keibuan. Di bawah pemimpin Sultanah Malikah Nahrasyah, Samudra Pasai mengalami kemajuan pesat dan menjadi kerajaan yang mampu mengendalikan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Koin emas menjadi mata uang selain dinar. Setelah 24 tahun memerintah, Ratu Nahrasyah wafat pada tahun 128 Masehi. Jasadnya dimakamkan berdampingan dengan makam sang ayah Sultan Zainal Abidin di komplek Pemakaman Gampung Kutakrung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Lokasinya sekitar 18 km sebelah timur kota Luk Sumawe. Makam Ratu Nahrasyah berada di Komplek 2, Kuta Karang, dan tidak jauh dari makam Sultan Malikus Saleh. Konon komplek makam Ratu Nahrasyah adalah komplek makam yang terindah disebut di Asia Tenggara. Di antaranya diketahui dari nisan Ratu Nahrasyah dengan tulisan aksara Arab berbahasa Arab dan Melayu kuno dengan khat kufi atau kaligrafi Arab tertua. Dalam nisan tersebut tertulis, "Inilah kubur wanita bercahaya yang suci, Ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya Nahrasyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Malik As-Saleh. Kepada mereka ini dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1428 Masehi." Tak ketinggalan, pada nisan Ratu Nahrasyah juga ditemukan tulisan ayat kursi, surat Yasin, kalimat syahadat, penggalan surat Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19 dan surat Al-Baqarah ayat 285 sampai dengan 286. Sementara dalam bukunya The Grave Tenant, J.P. Merkuiti menulis Sultanah Malikah Nahrasyah meninggal pada tanggal 27 September atau 1428 Masehi. Dia menyebut Sultanah Malikah Nahrasyah merupakan Ratu Pasai keturunan Malik As-Saleh. Selain itu, sosok perempuan yang mengendalikan Samudra Pasai ini dikenal sebagai Malikah Muazzamah atau Ratu yang dipertuan agung. Dalam epitaf pada makam menyebutkan bahwa Sultanah Malikah Nahrasyah memiliki gelar Ra Bangsa Khadiu yang artinya penguasa yang pemurah. Makam Sultanah Malikah Nahrasyah hingga saat ini masih utuh dan tidak mengalami kerusakan. Saat ini komplek makam ini
jadi tempat wisata sejarah dan religi di Aceh. Keindahan makam Ratu Nahrasia juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Snock Hanger dalam pidato pengukuhan guru besar di Reich University London pada 23 Januari 1907. Snock Hanger mengaku kagum melihat sebuah makam peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Hal itu dia tulis dalam buku Arabia and Ost-Indi yang menyebut makam Sultanah Malikah Nahrasia yang terbuat dari pualam itu sebagai makam terindah di Asia Tenggara. Makam Sultanah Malikah Nahrasia memiliki jirat yang tinggi dan bersatu dengan bagian nisan yang terbuat dari pualam Gujarat, India. Sedangkan dinding makam dipenuhi pahatan kaligrafi. Wallahu a'lam bishawab.